Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan jangan lupa untuk taati prokes, protokol kesehatan. Kita akan membahas mengenai brand positioning baru pasca pandemi, gereja hijau berkelanjutan. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan manusia terkait konsentrasi alam, bahwa virus yang bisa dikatakan kecil atau tidak terlihat, namun memberikan dampak yang begitu besar bagi alam. Manusia diajak untuk dapat memposisikan diri terhadap alam. Perlu diketahui, manusia merupakan bagian dari alam dan memiliki peran untuk ikut melestarikan serta berrelasi dengan alam untuk menjaga keutuhan sumber daya alam. Keutuhan sumber daya alam sendiri merupakan komponen penting dalam sistem ekonomi. Ekonomi dipandang dalam gereja hijau untuk dikelola dan ditata sedemikian rupa agar alam ini dapat terjaga. Ada anggapan bahwa jika ekonomi baik, maka ekologi yang harus dikorbankan, yakni dengan cara mengeksploitasi alam secara masif atau rakus. Sehingga pada akhirnya seringkali ekonomi dilawankan dengan ekologi. Oleh karena itu, ekonomi harus melestarikan alam. Gereja hijau yang dimaksud adalah berorientasi pada keramahan lingkungan yang menekankan pada keselarasan dengan lingkungan global seperti udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan hidup. Karena sejatinya hal tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama. Yang perlu diketahui atau diingat adalah semua ciptaan adalah berharga dan mencerminkan keagungan Allah yang begitu besar. Pemahaman akan gereja hijau tentu berhubungan dengan ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus sendiri yang mengatakan bahwa bumi merupakan rumah kita bersama. Manusia sebagai ciptaannya yang tertinggi diajak untuk merawat, memelihara, dan mencintai alam ciptaan. Ajakan dari Paus Fransiskus itu dikenal sebagai pertobatan ekologis. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup merupakan kewajiban kita bersama dan universal. Mengapa demikian? Karena lingkungan hidup itu diperuntukkan untuk kita semua. Selain itu, Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia supaya bumi menjadi sumber kehidupan bagi setiap anggotanya, tanpa mengecualikan atau mengutamakan siapapun juga. Itulah yang menjadi dasar mengapa harta benda bumi diperuntukkan bagi semua orang. Maka dapat disimpulkan bahwa ajakan mengenai kepedulian melestarikan alam ciptaan diterapkan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Nah, dari pemahaman mengenai gereja hijau, hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama adalah dengan tidak membuang atau menyisakan makanan, kemudian meninggalkan gaya hidup konsumtif, kemudian mengembangkan manajemen bank sampah di lingkungan, lalu melakukan pelatihan yang berprinsip 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Tindakan nyata atau konkret untuk menciptakan gereja hijau itu pertama-tama dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, baru kemudian dapat mempengaruhi orang lain untuk mau bergerak dan bertindak secara bersama-sama. Kesadaran mengenai gereja hijau juga dapat diterapkan dengan menggunakan strategi repositioning gereja. Apa itu repositioning gereja? Strategi repositioning gereja adalah proses pemahaman baru atau perubahan persepsi umat yang mengarah pada pemberian makna baru
dalam konteks gereja di era pandemi ini. Pemberian makna baru yang dimaksud adalah bagaimana kita ditantang untuk mampu memberikan hal baru untuk gereja di masa pasca pandemi ini ya, yakni salah satunya dengan cara memanfaatkan media digital sebagai sarana pewartaan. Langkah itu tentu akan sejalan dengan peran gereja dalam konteks masa pandemi ini yang berusaha untuk menanggapi secara cepat, secara tepat, dan bijaksana, khususnya dalam hal pewartaan, yaitu melalui media sosial sebagai sarana penginjilan. Pada akhirnya, gereja harus senantiasa fleksibel dalam konteks perkembangan zaman. Artinya, gereja perlu membangun suatu sinergi satu dengan yang lain untuk mencapai keharmonisan dalam memajukan dan mengembangkan konsep gereja yang hijau, yakni dari kita dan untuk kita. Terima kasih